Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ihwana dari kelas TIB dengan NPM 2023-020032. Baik, di sini saya bertujuan membuat video ini dengan alasan yaitu saya ingin menjelaskan beberapa bagian dari toolbox dan akan memberikan bagaimana fungsi dari beberapa bagian dari toolbox tersebut. Nah, cara pertama yang dilakukan yaitu kita masuk pada aplikasi VisualNet. Nah, di sini ada beberapa tampilan dari toolbox. Di sini ada beberapa pilihan dan semua ini kita akan jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama yaitu ada pointer. Di sini pointer berfungsi untuk memilih dan memindahkan kontrol yang telah ditempatkan di form. Yang kedua yaitu background worker, yaitu berfungsi untuk memungkinkan pemrosesan aksesoris di latar belakang. Dan yang ketiga yaitu binding source, berfungsi untuk mengelola data binding antara kontrol dan sumber daya. Yang keempat yaitu button, berfungsi untuk menyediakan tombol yang dapat diklik untuk menjalankan perintah. Yang kelima yaitu checkbox, yaitu berfungsi untuk menyediakan kotak centang untuk opsi pilihan on atau off. Yang selanjutnya yaitu checked list box, yaitu berfungsi untuk menampilkan daftar dengan kotak centang di setiap itemnya. Yang selanjutnya yaitu color dialog, yaitu berfungsi untuk dialog untuk memilih warna. Di sini kita bisa memilih beberapa warna yang akan kita gunakan. Yang selanjutnya yaitu combo box, berfungsi untuk menyediakan daftar drop down untuk memilih satu item. Yang selanjutnya yaitu konteks menu strip, yang berfungsi untuk menyediakan menu konteks atau klik kanan. Selanjutnya yaitu data grid view, berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk tabel atau grid. Selanjutnya, data time picker, berfungsi untuk memilih tanggal dan waktu melalui kalender. Selanjutnya yaitu domain up down, berfungsi untuk menyediakan daftar nilai yang dapat dipilih dengan tombol naik atau turun. Selanjutnya yaitu error provider, yaitu berfungsi untuk memberikan identifikasi kesalahan input dengan ikon merah. Yang selanjutnya yaitu file system Water, berfungsi untuk memantau perubahan pada sistem file. Selanjutnya yaitu flow layout panel, berfungsi untuk panel yang mengatur kontrol secara otomatis dalam satu baris atau kolom. Selanjutnya yaitu folder browser dialog, berfungsi untuk dialog untuk memilih jenis dan ukuran font. Selanjutnya yaitu font dialog. Selanjutnya yaitu help provider, berfungsi untuk menyediakan dukungan bantuan kontekstual untuk kontrol. Selanjutnya yaitu HS scroll bar, yaitu berfungsi untuk mengelompokkan beberapa kontrol dengan batasan visual. Kita minta yang mana ya? Nah, selanjutnya yaitu image list, berfungsi untuk menyimpan kumpulan gambar yang dapat digunakan dalam kontrol lain. Yaitu selanjutnya yaitu label. Nah, label ini berfungsi untuk menampilkan teks statis sebagai keterangan pada form. Selanjutnya yaitu link label, berfungsi untuk mirip dengan label, tetapi berfungsi sebagai hyperlink untuk membuka tautan atau menjalankan perintah. Selanjutnya yaitu list box, berfungsi untuk menampilkan daftar item dalam bentuk kotak. Selanjutnya yaitu list view, berfungsi untuk menyediakan daftar yang lebih kompleks dengan tampilan seperti ikon detail atau thumbnail. Nah, selanjutnya yaitu master text box, yang ini, yaitu berfungsi untuk kotak teks dengan format input khusus seperti nomor telepon atau tanggal. Selanjutnya yaitu menu strip, berfungsi untuk menambahkan menu utama ke dalam aplikasi seperti file, edit, view, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu notify icon, berfungsi untuk menampilkan ikon di sistem tray, Windows, atau biasanya untuk aplikasi latar belakang. Selanjutnya yaitu month calendar, menampilkan kalender untuk memilih tanggal. Selanjutnya yaitu numerial up down, berfungsi untuk input angka dengan tombol panah naik dan turun untuk mengubah nilai.
Selanjutnya yaitu open file dialog, berfungsi untuk dialog untuk memilih file dari sistem. Selanjutnya yaitu page setup dialog, berfungsi untuk dialog pengatur halaman untuk pencetakan. Selanjutnya yaitu panel, berfungsi untuk kontainer untuk mengelompokkan kontrol lain. Yang selanjutnya yaitu picture box, berfungsi untuk menampilkan gambar dalam berbagai format seperti JPG, PNG, BMP, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu print dialog, berfungsi untuk menampilkan dialog pencetakan. Selanjutnya yaitu print dokumen, berfungsi untuk menangani pencetakan dokumentasi secara pragmatis. Selanjutnya yaitu print preview control, berfungsi untuk menampilkan peraturan cetak dalam kontrol yang dapat di-embed dalam form. Selanjutnya yaitu print preview dialog, berfungsi untuk dialog untuk menampilkan pratinjau cetak sebagai pencetak dokumen. Selanjutnya yaitu proses. Proses berfungsi untuk memungkinkan aplikasi untuk menjalankan proses eksternal seperti membuka program lain. Selanjutnya yaitu proxer bar, berfungsi untuk menampilkan progress loading atau status pemrosesan dalam bentuk batang berjalan. Selanjutnya yaitu radio button. Radio button berfungsi untuk menyediakan pilihan eksklusif dalam grup, hanya satu yang dapat dipilih. Yang kedua yaitu rich text box, berfungsi untuk mirip dengan text box tetapi mendukung format teks kayak seperti bold, italic, warna, dan gambar. Selanjutnya yaitu save file dialog, berfungsi untuk menampilkan dialog untuk menyimpan file. Selanjutnya yaitu sleep container, berfungsi untuk panel yang terbagi menjadi dua bagian dengan batas yang disesuaikan. Selanjutnya yaitu splitter, berfungsi digunakan untuk membagi area dalam form agar bisa diubah ukurannya secara dinamis. Selanjutnya yaitu tab control, berfungsi untuk menyediakan tab-tab untuk mengatur tampilan yang berbeda dalam satu form. Selanjutnya yaitu status strip, berfungsi untuk menampilkan informasi status di bagian bawah form, misalnya progress bar, label, status, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu text box. Text box di sini digunakan untuk memasukkan atau menampilkan teks. Selanjutnya yaitu timer, berfungsi untuk mengelola waktu dan mengeksekusi kode dalam interval tertentu. Selanjutnya yaitu tool strip, berfungsi untuk menyediakan toolbar yang dapat berisi tombol, drop down, atau kotak pencarian. Selanjutnya yaitu tool strip container, berfungsi untuk wadah untuk menampung dan mengatur tool strip di dalam form. Selanjutnya yaitu tooltip, berfungsi untuk menampilkan informasi bantuan ketika pengguna mengarahkan kursor ke satu kontrol. Selanjutnya yaitu trackbar, berfungsi untuk menyediakan slider yang dapat digeser untuk memilih nilai numerik dalam rentang tertentu. Dan yang terakhir adalah VS scrollbar, berfungsi untuk menambahkan scrollbar vertikal untuk menggulir konten dalam form atau kontrol lainnya. Baik, itu tadi beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.